Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Setiap Jaya TV, kita bertemu kembali. Kita sekarang akan mewawancarai Direktur Utama Bank BPR Syariah BPR Syariah Harum Hikmah Nugraha, ya, yang berada di Leles, di mana sebagai pendirinya adalah salah satu pendiri daripada Asgar Jaya, yaitu Bapak Dr. Randes Ahmad Hussein. Sekarang yang bersama kami adalah Direktur Utama daripada BPRS tersebut, yaitu Bapak Martono. Selamat siang Pak Martono. Selamat siang Pak Kumaha Dani. damang? Alhamdulillah. Aduh, iya. Tapi segernya ya. Seger alhamdulillah. Kemarin tahun baruan. Tahun baruan. Ya. Bena udah aktif kembali ya. Aktif kembali insyaallah. Terus Pak, saya ingin berbincang-bincang nih, ingin mengetahui persis mengenai kegiatan daripada BPR Harum ini. Apa saja sih kegiatannya yang menjadikan main bisnis daripada BPR ini? Siap. Jadi BPR Harum Hikmah Nugraha ini mempunyai beberapa produk ya Pak. Ya. Di antaranya kita punya produk pembiayaan. Ya. Pembiayaan juga ada beberapa produk yang kami tawarkan dengan akad syariah tentunya Pak. Akad syariah ya. Nah ini yang membedakan kita dengan yang non syariah. Jadi kita ada pembiayaan untuk UMKM karena kita juga ingin mendorong kemajuan UMKM Garut khususnya pada ini. Ya betul, betul. Supaya bisa nanti bersaing dengan UMKM nasional dan bahkan internasional. Betul. Kita kami Pak Aden. Ya, ya. Selain itu juga kita punya produk pembiayaan dan simpanan tadi Pak. Simpanan juga kita punya. Jadi insya Allah kita juga memberikan bagi hasil yang kompetitif Pak. Oh. Nah, kompetitif jadi bisa lebih besar dari bank konvensional. Dari bank Insya konvensional, Allah. Iya Pak Dani. Jadi ini keuntungan kita. Selain itu kita juga punya beberapa kantor kas yang lebih dekat dengan masyarakat. Ya. Di antaranya ada di Limbangan, dekat pasar Limbangan. Ya, terus ada di Samarang Pak Dani. Ya, ya. Dekat pasar Samarang, Kadungora, dan tentunya di Leles kantor pusat kan. Ya, ya. Jadi seperti itu Pak Dani untuk produknya. Jadi nanti silahkan yang mau datang ke BPR Harum, kita banyak juga hadiah-hadiah nih Pak Dani. Jadi ada berapa produk sebenarnya? Produk kita besarannya ada dua Pak. Ada dua ya. Pembiayaan dan simpanan. Cuma nanti dibagi lagi menjadi beberapa item turunan. Ada kan gini, dalam syariah itu ada murabahah, Iya. mudarobah, musyarakah, gitu ya. Ini yang biasa dilakukan oleh BPR Syariah itu apa? BPR Harum. BPR Harum ya Pak. Sebenarnya semua produk sudah kita ada Pak. Jadi musyarakah ada, izaroh ada, Jadi mudarobah ada izaroh, ya. Jadi mudarobah untuk saat ini memang kita gunakan di khusus simpanan dulu Pak. Oh, hanya simpanan Nah, saja. sementara ini. Bagi hasil. Ya, bagi hasil. Nah, untuk pembiayaannya kita menggunakan akad murabahah, izaroh, musyarakah. Oh, Gitu, ijarah itu Pak. pinjam minjam ya? Ya, pembiayaan. Pembiayaan seperti Ya. leasing gitulah ya. Ya, kalau kita memang berbeda dengan leasing kepada ini. Karena kalau leasing kan biasanya itu berbentuk kendaraan. Kendaraan. Nah, kalau kita bisa kendaraan, untuk pendidikan bisa pada nih. Untuk yang mau nikah juga bisa. Nah, jadi kalau mau nikah pinjam lah. Lah, jadi bisa kita biayai untuk nikah. Gitu, Tapi Pak Edi. kamu jangan bisa bikin anak aja, tapi harus bisa balikin juga, gitu loh. Iya betul, begitu seperti itu Pak Dani. Jadi kita mungkin akan menjelaskan sedikit Pak Dani terkait apa sih itu musyarakah. Ya. Nah, ini kadang-kadang kan banyak yang belum paham Pak. Paham ya. Betul, terkait musyarakah ini. Jadi musyarakah itu adalah kita sharing modal. Sharing modal. Jadi misalkan ada sebuah nasabah memiliki usaha, itu bisa kita biayai Pak dengan berupa tambahan modal. Nanti bagaimana? Nanti porsi modal kita sekian persen dan porsi nasabah sekian persen. Nanti memang kita menggunakan namanya bagi hasilnya adalah net revenue sharing. Oh, setelah dikurangi pajak Ya, segala macam ya. betul, net revenue sharing. Lalu ada juga yang murabahah tadi. Kalau murabahah biasanya kita akan ada jual beli Pak. Jual beli ya. Jadi kita membelikan barangnya nih yang paling ideal memang kita belikan barangnya. Misalkan mau beli rumah, kita belikan rumahnya nih. Nanti kita jual kembali ke nasabah dengan tentu tambahan keuntungan buat kita padanya. Yang disebut margin. Nah, jadi seperti itu untuk yang murabahah. Mudarabah seperti apa? Nah, mudarabah memang untuk saat ini belum digunakan kita.
Kenapa? Karena memang banyak ada beberapa kendala terkait akad di lapangannya. Oh, Gitu. di lapangannya ya, Hmm. betul. Karena memang kalau mudharabah ini kan prinsipnya adalah bagi untung, bagi rugi. Iya, iya, iya. Nah, jadi Harus betul. sama-sama menanggung risiko lah. Betul. Sedangkan kami punya amanah setiap bulannya harus membagi hasilkan nasabah penabung. Oh, Ketika iya. rugi tidak mau berbagi rugi juga. Iya, 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 Makanya betul. kami untuk saat ini belum menggunakan akad mudharabah. Mudharabahnya Pembiayaan. belum begitu ini. Iya, untuk pembiayaannya. Pembiayaan untuk Betul. mudharabah itu ya. Betul, Pak Dhani. Ya, saya ingat kepada almarhum Pak Rahmat Hussein dulu itu waktu dia mau mengakuisisi BPR tersebut. Kalau nggak salah dia itu ini BPR ini dalam keadaan rugi atau tidak ini. Terus tanya sama saya itu ingin membangun Garut dengan memberikan prinsip-prinsip syariah Ya. gitu loh ya. Nah, sekarang itu plafon yang diberikan ya. Plafon yang diberikan itu antara berapa ke berapa itu untuk pinjaman ini nih? Nah, kalau kita pada ini kebenaran, sekarang kita sudah bekerja sama dengan fintech. Oh, fintech. Oh ya, Oh. finansial teknologi yang syariah tentunya. Ya, iya, 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 Jadi iya. kita sudah bekerja sama dengan Alami Heeh. dan lain-lain. Kalau besarannya sekarang bisa dari 1 juta sampai dengan 2 miliar pada ini. Sampai 2 miliar. Miliar. Jadi kalau Betul. pinjaman online bisa sampai 2 miliar Bisa sampai dengan 2 miliar. tanpa agunan. Kalau itu nanti agunannya adalah di backup oleh fintechnya pada ini. Agunannya oleh fintech. Ya, betul. Jadi nanti Oh. ada fintech yang membackup kita dan biasanya pola biayanya adalah invoice financing. Ya. Sedangkan untuk yang UMKM-nya pure nih yang Ya. biasa kita biayai itu kita saat ini 1 sampai 500 juta. Oh. Ya, yang UMKM yang Yang ada di UMKM-nya, Garut, ya. sekitar Garut. Betul pada ini. Itu yang berdasarkan dengan akad manual. Ya, manual. Kan artinya kalau fintech itu kan sekarang kan ini apa namanya kita cukup dengan pijit saja Betul, Pak udah Dani. dapat pinjaman. Nah, tapi memang berbeda Pak. Jadi antara fintech yang individu Ya. dengan fintech yang ditawarkan ke kami lembaga BPRS. Oh. Jadi kami diberikan dashboard berupa dashboard. Nantinya kita mengakses. Jadi misalkan nih ada yang punya project, gitu, Ya. project besar, nanti bisa melalui fintech Alami atau fintech lainnya gitu ya. Itu nanti bisa dibiayai melalui kita. Jadi kalau untuk tingkat resiko pada nih, memang setiap bisnis pasti ada resikonya. Ya. Nah, memang tergantung nanti bagaimana kita untuk mitigasi resiko itu. Nah, itu. Ya, jadi kita mitigasi untuk fintech ini pun kita melakukan seleksi pada nih. Jadi tidak semua fintech kita masuki gitu. Oh. Jadi kita beberapa yang pertama adalah kita lihat TKB, tingkat keberhasilan bayar 90 hari. Ya. Ditentukan oleh OJK biasanya ada Iya, ketentuan. Nah, itu kita lihat itunya. Yang kedua, lihat bagaimana track record mereka. Ya. Ya, jadi seperti track record mereka selama ini, siapa sih yang dibiayai, dan kita memang untuk saat ini lebih cenderung mengambil yang invoice financing. Oh. Jadi pekerjaannya sudah selesai, tinggal melakukan tagihan Tagihan aja. pembayaran. Oh, Betul, iya, Pak iya, Dhani. iya, iya. Jadi seperti itu, dan yang dibiayainya pun Memang perusahaan- ada fintech yang mempersyaratkan begitu. Emang ada Pak? Ada? Khusus itu. Oh. Dalam itu hanya invoice financing. Invoice financing aja Iya. ya. Salah satu yang kita biayain malah payornya itu adalah bokirnya adalah sebuah universitas ternama di Indonesia. Oh. Ya, gitu Pak. Urusan negeri. Iya, 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 iya. Insya Allah selama ini sih udah beberapa kali repeat di kita, Ya. 5 kali itu alhamdulillah bayarnya lancar. Bayarnya lancar ya. Alhamdulillah. Oh, jadi sekarang memang mungkin ya karena dunia modern ini ya, jadi sedikit demi sedikit meninggalkan bukan meninggalkan ya, lebih banyak ke fintech itu ya, rata-rata bank itu ya. Tidak juga pada jadi memang Tidak ini juga kita ambil porsi karena memang untuk tadi untuk mengikuti era digitalisasi Ya. tentunya kan memang kita harus berkolaborasi karena memang untuk BPRS sendiri ada keterbatasan untuk itu. Oh. Jadi kita berkolaborasi dengan fintech, nah tetap tidak meninggalkan ciri khas BPRS gitu kan. Iya, iya. Sebagai lembaga yang mendukung UMKM. Iya, iya. Jadi kita porsinya mungkin kita hanya maksimal 20% dari portofolio kita. Dari portofolionya. Ya, seperti fintech. Jadi hanya 20% saja ya. Iya, iya. Saat ini. Jadi begini Pak, di fintech itu ada beberapa analisis yang dilakukan. Hmm. Jadi analisis melalui IA, artificial intelligence, AI ya, AI, artificial Artificial intelligence, intelligence, ya. iya.
satu lagi mereka memang melakukan onset juga Pak ke lapangan. Oh. Tetap melakukan survei ke lapangan dan memastikan bahwa Ada survei juga? ada. Bukannya begitu pencet langsung keluar Dari uangnya? enggak Pak. Itu ada proses sebelumnya. Loh, yang itu yang anak-anak di HP itu? Nah, itu beda mungkin pay letter kali Pak Haji. Nah, ini Eh. ini pinjol juga. Hmm. Kan pinjol semuanya 1 juta, 2 juta. Iya, iya. Jadi berapa juta gitu loh. Yang dilakukan survei itu oleh fintechnya Pak, oleh orang fintechnya. Jadi Oh, kita ketika mau melakukan pencairan meminta dokumen-dokumen termasuk dokumen survei si fintech ke ke perusahaan. Hmm. Jadi yang disurvei nanti bisa payornya atau Ya. bohirnya Iya, iya. dan nasabah yang dibiayai. Jadi ini kalau BPR Haruman itu Harum itu khusus untuk corporate, Ya, corporate. tidak individu. Tidak. Oh, oke. Tidak ada. Kalau itu sih Itu itu tidak main. beda permasalahan Betul. itu. Dan korporatnya pun kita mayoritas adalah perusahaan besar. Maksudnya BUMN, tadi perusahaan seperti sawit Pak yang Ya. besar juga. Terus ada gula juga yang besar. Terus salah satu Nanti juga sindikasi. bukan, kita nggak sindikasi. Kalau untuk biayanya kan biasanya maksimum memang untuk satu PT atau perusahaan itu ke kita 2 miliar. Oh, 2 Nah, miliar. 2 Kalau miliar. lebih dari 2 miliar. 2 miliar nanti kita tidak sindikasi, nanti fintech lah yang akan memberikan ke PPRS lain. Tapi tidak sindikasi. Ya, Jadi ya. Jadi kita hubungannya masing-masing gitu deh. jadi hubungan hukumnya beda-beda ya. Ya, Oh, jadi betul. bukan sindikasi ya. Bukan. Oke. Oh, jadi sekarang memang sistemnya udah dimodernisasi. Boleh. Jadi bertanggung jawab sebagai penanggung jawab di sini adalah fintechnya Betul. dong. Fintechnya. Oh. Jadi memang termasuk kelancaran pembayaran adalah fintech. fintech ya. Jadi bertanggung jawab kepada kita fintech. Betul. Oh. Makanya kita juga menganalisis juga secara internal. ya. Jadi terkait kelayakan, apakah layak atau tidak. Tapi memang porsinya belum begitu besar. Nah kita juga sekarang sudah mulai merambah ke pembiayaan developer kan. Oh. Ya, Bapak nih. Jadi developer yang menginginkan pembiayaan untuk pembebasan lahannya terutama. Iya, kan itu jarang bank yang mau. Nah, betul. Jadi kita track recordnya kita lihat juga minimal sudah mengerjakan 3 proyek Ya. dan itu sukses. Ya. Dan masih ada proyek yang berjalan nanti untuk pembayaran ketika proyek yang kita biayai itu belum bisa mengembang. Jadi ada proyek yang berjalan. Ya. Nah, saat ini sih kita baru ada 2 proyek yang kita biayai, itu pun sindikasi. Sindikasi ya. Sindikasi. Dan itu merupakan nasabah existing sudah beberapa kali di BPRS lain. Ya. Terus Pak Martono begini. Ini BPR Harum itu hanya khusus untuk di Garut saja atau di luar Garut pun dikasih pelayanan untuk pinjaman itu? Nah, semenjak adanya kerjasama dengan tadi fintech dan juga sindikasi, kita lebih luas pelayanannya. Jadi nanti ketika sindikasi ada yang menawarkan misalkan dari BPRS Bandung, kita biayai di Bandung. Oh. Ada BPRS ada Jakarta, kerjasama ya? betul. Yang penting leadernya itu bertempat di usaha yang akan kita biayai. Leader sebagai leader sindikasinya. Ya. Kalau dulu memang kita hanya berputar di sekitar Garut. Ya. Cuman ke Garut memang mungkin sekian lama udah mulai jenuh nih usaha. Ya. Jadi kita harus membuka lagi pasar-pasar baru dengan merambah ya dari luar Garut tadi. Ya. Benar. Nah, sekarang UMKM di Garut sendiri itu yang paling potensial dibiayai apa tuh? Yang bergerak di bidang apa? Ya. Jadi memang di kita ada kurang lebih 5 sektor unggulan yang kita biayai. Yang pertama tentu sembako. Ini yang post moving gitu ya, Maksudnya untuk jualan? Iya, jualan sembako. Betul, Oke, jualan oke. sembako, gitu ya, jualan rumah makan. Walaupun Rumah makan. pandemi kan istilahnya orang butuh makan. Oh, restoran. Nah, Ya. gitu. Jadi ini benar. tidak terpengaruh oleh pandemi. Iya. Karena orang butuh makan, sembako pun tetap butuh untuk beli sabun dan lain-lain. Jadi Ya. kita biayai itu. Selain itu juga kita biayai salah satunya adalah toko bengkel, maksud bengkel, toko spare part, bengkel. Jasa itu pun- berarti? Nah betul, bukan tokonya juga dan jasanya. Oh, toko dan Ya. jasa. Iya. Spare part ketika pandemi pun motor tetap mesti diservis, gitu kan. Jadi Iya. kita memilih usaha-usaha yang tahan terhadap pandemi.
terhadap krisis. Jadi kita biayai UKM seperti itu untuk saat ini. Satu lagi biasa usaha kos-kosan atau kontrakan. Oh, itu sangat captive ya. Nah, Captive kalau kos-kosan ya. Betul, Maksudnya untuk biaya untuk ininya kan, untuk pembangunannya. pembangunan, renovasi atau penambahan kita biayai itu. Iya, benar. Karena Garut ini kan saat ini sedang berkembang. Ya. Banyak industri-industri yang mulai beralih ke Garut Ya. karena Mungkin mungkin kan banyak tuh, nah banyak betul. pabrik kan. Setelah itu ada Changsin, Oh, Oga. Nah ini kan membutuhkan, artinya banyak di situ orang yang tempat tinggal ya cuma kos-kosan atau kontrakan. iya. Kita biaya itu nih. Betul. Nah, terus Pak Martono. Nah, berapa persen tingkat kesulitan pengembalian di Garut itu UMKM itu, dan permasalahannya apa gitu, Ya. sehingga dari tadi segmen-segmen yang diberikan pembiayaan itu dia akhirnya menjadi macet atau apa gitu. Ya. Apa yang menjadikan permasalahannya gitu? Jadi ada beberapa permasalahan memang. Alhamdulillah juga dulu kita pernah mengalami itu. Sekarang kita sudah mulai bangkit. Salah satunya memang biasanya yang jadi sumber permasalahan adalah overfinancing. Overfinancing. Itu ya betul, overfinancing. Jadi cara kemampuan kurang layak. Misalkan kemampuannya hanya 5 juta, dikasihnya 20 juta. Ini kan akan menjadi beban akhirnya gitu. Jadi markup. Yang pertama itu, yang kedua memang dianalisa yang kurang tadinya. Analisa terkait misalkan Analisa kredit. ya, analisanya kurang mendalam. Nah, ini juga kita bedah. Yang terakhir adalah memang tadi banyak yang belum paham terkait 6C tadi. Iya. Nah, jadi 6C ini biasanya hanya dipahami sebagai karakter. Iya. Kalau karakternya baik, insya Allah kembali. Padahal nggak seperti Padahal itu. itu. Nah, Kalau betul. kemampuannya nggak ada, Nah, betul. Baik pun dikasih lebih, mm, ketika nunggak karakter bisa berubah. baru bisa berubah. Nah, betul begitu Kang Dedi. Jadi Pak Dedi, jadi kita tetap menganalisa 6C. Ya. Tapi kalau untuk BPR, skala BPRS ini, skala UMKM kita biasanya wajib minimal 3C. Iya. Jadi karakter, kolateral, capacity. Kapasitinya perlu sekali. Betul. Jadi satu kesatuan tidak bisa terpisahkan. Iya. Meskipun memang kolateral itu kalau dulu saya menempatkan itu selalu terakhir. Karena itu kan hanya jaga-jaga aja. Kalau dia ada kemampuan untuk membayar dan karakteristiknya bagus, kan dia pasti akan bayar terus. Bahwa hutang itu adalah dosa, jangan sampai hutang dibawa mati. Iya. Begitulah kalau menurut hukum agama. Hutang nggak boleh dibawa mati. Betul. Kalau semuanya paham seperti itu, insya Allah nggak ada yang dengar. Iya gitu loh. Nah, Iya. terus kan sekarang Garut ini luas. Kalau nggak salah Garut itu ada 37 kecamatan atau berapa ya? 42. Kamu sekarang 42. Itu untuk menjangkau itu apa yang digunakan oleh BPR ini? Infrastrukturnya apa gitu, supaya bisa menjangkau dan mengenalkan bahwa ini ada nih BPRS yang bisa memberikan pinjaman, dan pinjaman ini berdasarkan kepada syariah gitu loh. Itu apa infrastrukturnya Pak Martono itu? Kalau kita biasanya itu dengan infrastruktur melengkapi beberapa marketing Pak, masing-masing wilayah. Jadi kita bagi wilayah, si A, si B, si C ini akan memegang beberapa wilayah di Garut. Jadi kita petakan gitu. Jadi petakan setiap hari mereka harus door to door bahkan kita Pak. Karena kita kan mau sistem door to door ya. Door to door, menyambangi gitu, menawarkan. Ya biasanya silaturahim, karena memang kunci marketing itu kan jadi silaturahim. bisnis account ya. Betul, bisnis. Iya. Memperbanyak bisnis account ya. Iya. Tapi itu door to door. Door to door. Jadi memang sengaja kita, misalkan kita datang ke sana kayak intansi, kita datangi warung-warung, kita datangi gitu. Jadi memang kita memperbanyak silaturahim. Sengaja memang kita tanamkan bahwa kunci dari marketing itu adalah memperbanyak silaturahim. Iya. Benar. Nah, terus tingkat bunga. Nah, ini perlu Kalau juga. kita bukan bunga. Ini saya koreksi nih, supaya nanti tidak sama dengan Bang Konten gitu kan. Iya benar. Kita nggak boleh juga ya. ya betul. Sebenarnya
mengatakan pinjaman pun di kita Nggak ada boleh. tabu. Iya, benar. Pembiayaan namanya Iya, iya. gitu. Ya, oke. Saya ngerti itu. Saya ngerti itu. Ya. Siap. Jadi Apunten. saya ngerti. Karena kita harus berdasarkan kepada syariat. Betul. Gitu, meskipun ya ada base-nya lah. Ada base-nya untuk menghitung itu kan gitu. Ini itu. Oke, nah sekarang kira-kira yang supaya masyarakat itu trust terhadap BPR Harum ini, BPR Syariah Harum ini, sudah ada berapa nasabah yang menjadi menasabah di BPR Harum ini? Kalau untuk nasabah kita alhamdulillah sudah banyak. Sudah banyak ya? Jadi sudah di atas 2000. Ini nasabah yang minjem atau nasabah yang nabung? Kalau yang untuk yang hanya pembiayaan di kita itu 1670-an. 1670. 70-an. Yang apa? Yang Yang dibiayai? pembiayaan. Udah banyak ya? Udah banyak. Karena memang kita kan basic kita 1670. 1670 Waduh. per hari. Kalau 1 miliar aja satu orang, 1670 udah berapa tuh? Ya, alhamdulillah. Cuman memang di kita kan tadi pada nih. Jadi basic awal kita dulu itu hanya main di UMKM pure. Ya, taruhlah 100 juta. Kalau kita, Kalau 100 juta udah berapa? iya, kalau satu udah besar lah. Udah besar. Kalau di kita, alhamdulillah memang saat ini sih kalau untuk pembiayaan kita baru tersalurkan besar 56 miliar. 56 miliar ya. Terus yang nabung. Hmm. Nah, nasabah yang nabung itu di BPR Harum itu udah banyak atau belum? Banyak. Banyak ya? Jadi kalau untuk pembiayanya itu 1670, penabungnya itu lebih dari 2000. Oh iya banyak, justru lebih banyak penabung. Oh, karena yang 1670 itu harus juga jadi nasabah, harus buka rekening juga. Buka rekening ya. Buka rekening tabungan. ya. Oh iya betul. Kan harus buka tabungan. Betul, dong. buka tabungan. Apakah sama itu juga atau tidak? Untuknya? Maksudnya sama yang peminjam juga nggak? Iya, jadi sama borrower juga atau sama jadi ini? gini, jadi kan tidak semua yang punya simpanan itu melakukan pembiayaan di kita. Makanya dia lebih banyak posisinya. Iya. Hanya sekedar menyimpan saja uangnya di kita. Iya. Gitu. Jadi jumlahnya pasti biasanya lebih banyak daripada yang melakukan pembiayaan. Jadi ini mungkin potensi juga buat kami itu nanti untuk memaksimalkan database itu nanti diberikan pembiayaan. Iya. Jadi emang jangan khawatir juga untuk masyarakat, kita juga dijamin oleh ini Pak Dani. LPS. Ada LPS. Nah, oh. jadi sampai dengan 2 miliar, miliar, insya Allah aman dijamin oleh LPS. Iya. Betul. Nah itu kalau apa namanya nabung itu kira-kira bagi hasilnya berapa itu? Nah inilah yang kelebihannya salah satu keunggulan BPRS dibanding bank umum, Ya. termasuk bank umum syariah. Ya. Di kami bagi hasil itu per bulan bisa sampai dengan 8%. 8%? Ya, untuk deposito khususnya. Oh, untuk deposito. Oh. Jadi untuk deposito berjangka kami itu di maksimum 7 sampai dengan 8%. 7-8% untuk berapa? Untuk 1 tahun? Untuk 1 tahun. Tapi kalau untuk 3 bulan, 4 bulan kan lebih murah kan? Lebih murah. Nanti ada turunannya. Kalau untuk 3 bulan kita baru launching memang biasanya sampai 6 bulan. Itu 6 bulan itu kita di angka 5,9%. Yang untuk itu di bawahnya mungkin sekitar 4 atau 4,5%. Yang 3 bulan. Yang 3 bulan aja. Terus Pak Martono, ini apa namanya BPRS itu apakah juga mengakomodir terhadap kan ini syariah nih? Umpamanya ke sekolah-sekolah agama, pesantren-pesantren itu kan biasa ada pesantren mau pinjam uang nih untuk bangun pesantren, pernah ada nggak yang itu yang melakukan hal itu? Ada Pesantren ada itu? betul. Jadi memang ada salah satu BPRS besar juga Ya. itu membiayai pembangunan pesantren. Nah kita pun kemarin sindikasi kita membangun sekolah Islam yang ada di Cianjur. Oh. Ya, jadi kita ada sekolah Islam di Cianjur, mau penambahan untuk ruang kelas, Ya. itu kita biayai. Di sini pun kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa sekolah Islam. Ya. Kita juga sudah masuk, tapi memang yang kami bekerjasama hanya sekolah yang di bawah Muhammadiyah dan ada juga beberapa sekolah SDIT dan SMPIT. Oh. Sudah kita biayai. Tapi memang untuk saat ini baru sebatas pembiayaan untuk karyawannya. Kalau untuk tadi pembangunan kita hanya biayai yang baru di Cianjur tadi, Pak.
Untuk pembiayaan yang pembangunan sindikasi. pesantren. Iya, betul. Jadi kalau semuanya ada pesantren yang mau pinjam untuk pembangunan masih bisa nggak tuh? Masih bisa. Masih sangat bisa ya? bisa, sangat bisa. Sangat bisa ya. Sangat Ini bisa. ada satu pesantren. Betul. Ini saya mau bangun pesantren. Pinjamlah ke BPR Syariah gitu. Dikasih ya? Dikasih. Ya Allah dikasih. Oh, iya. Selain itu juga mungkin nanti ada yang mau umroh, Ya. itu juga bisa dibiayain. Tuh, pemirsa, siapa yang mau umrah atau bangun pesantren, silakan nih ke BPR Syariah itu. Betul. Iya. Jadi umroh nanti mulai cicil umroh, berangkat dulu baru dicicil. Oh itu ya? Iya. Oh, bisa berangkat dulu? Betul. Nanti- Apa di bookingin sama Betul. BPRS? Betul. Oh gitu. Jadi angkatnya Susaria. Ah, Jadi nanti kita langsung bayarkan ke travelnya. iya. Jadi Oh, nanti- oleh BPR. Betul. Jadi nanti sistem skema pembiayaan adalah kita membeli paket umroh dari travel. Setelah itu kita jual kembali ke calon jamaah yang mau berangkat umrohnya. Tentu kita memang dari harga penjualan itu kita mengambil Iya, kita murni insya Allah sesuai syariah jual beli paket kita beli dulu, jadi kita tidak kasih uang ini kalau ke umroh, Iya. jadi kita bayarin langsung ke travelnya. Kalau ke haji, Kalau haji memang ONH. nah kalau untuk haji Oh, sementara kan memang kita hanya boleh memberikan talangan ya. haji. Jadi kalau haji karena memang diwajibkan bagi orang yang mampu. Berbeda dengan umroh nih. Jadi nggak boleh ngutang kalau haji. Nggak boleh ya? Nah gitu. Oh, umroh boleh ngutang. Nah, umroh boleh karena umroh itu dianggap sebagai perjalanan wisata religi. Oh, gitu. jadi ada turnya ya, Ya, bukan manis atau Elai Sabila ya. betul. Daripada jalan-jalan ke Korea gitu kan. Iya. Atau jalan-jalan ke Eropa. Ke Eropa. Lebih baik jalan-jalannya ke Mekah. Tapi kan ke Turki juga. Nah, ke Turki kan nanti setelah itu. Tambahannya. kan banyak orang umroh itu sekarang umroh Madinah, Turki. Iya, betul. Berarti kan sekarang trennya betul, begitu betul, kan? ada tambahannya. Satu hari ke Turki biasanya. Satu hari ke Turki. Kan sekarang begitu. Jadi ini di apa Pak? Bisa diterangkan di jalan apa Pak? Iya. BPR Harum itu? Nah, kita untuk kantor pusat ada di Jalan Leles Raya nomor 2, Kecamatan Salam Nunggal. Kecamatan Salam Salam Nunggal. Nunggal. Berdekatan dengan Berdekatan dengan Sekolah Al-Farisi atau SMA 2 Leles. SMA 2 Garut. Iya, SMA Leles. Ya, Leles sama Garut beda. SMA 2 Garut. Oh iya, SMA 2 Garut. Siap. Siap. Satu Leles. masuknya SMA 2 Garut. Oh iya, SMA 2 Garut. Tapi adanya di Leles. Adanya di Leles. Karena semua yang ada di Kabupaten Garut SMA Garut. Oh gitu, siap. Semuanya ada di Garut gitu ya. Malum, saya belum lama di Garut. Oke, Pak Martono, ada yang mungkin ingin disampaikan kepada pemirsa Asgar Jaya TV, apa mungkin dari program-program daripada BPR Syariah itu yang mungkin Pak Martono ingin sampaikan kepada Asgar Jaya TV? Ya, siap. Alhamdulillah selama saya memimpin kurang lebih 1,5 tahun, kita sudah memiliki beberapa program. Di antaranya memang tadi kita juga memberikan santunan anak yatim. Ya. Kita juga ada kegiatan bagi-bagi 1000 Al-Quran. Ya. Juga kita ada, selain itu ada program Birrul Walidain Apa namanya. Jadi Birrul Walidain ini perusahaan memberikan tunjangan kepada orang tua di akhir tahun kemarin. Alhamdulillah. Jadi kita ingin meraih keberkahan. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk karyawan BPRS saja, tapi kita juga ingin bermanfaat untuk umat di sekitar. Jadi kita memberikan berupa santunan dan Al-Quran. Rencana juga tahun ini kita insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya, kita akan melakukan pemotongan hewan kurban. Tapi ke Sukowening belum nyampe nih. Nah, belum. Nah, nanti saya harus usulkan ke Sukowening harus ada itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nih ya. Ya. Ayo menabung dan melakukan pembiayaan di BPRS Harum Hikmah Nugraha. Insya Allah Bapak Ibu juga berkontribusi untuk kemajuan umat Ya. di Garut, gitu. Khususnya di Kabupaten Garut dan Leles sekitarnya. Ya. Insya Allah selain itu juga kita dijamin oleh LPS tadi. Jadi Ya. jangan khawatir, uang Bapak Ibu tetap aman di kita. Jadi saran saya, ayo segera berbondong-bondong datang ke BPRS Harum. Datanglah ke BPRS Harum Hikmah Nugraha. Hikmah Nugraha yang ada di Jalan Raya Leles gitu. Oke, hatur nuhun Pak Martono atas bincang-bincangnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa Asgar Jaya TV. Amin, Atas amin.
Ini supaya mengetahui mengenai keadaan dan produk daripada BPR Syariah Harum Nugraha Mandiri. Amin. Nugraha Hikmah Hikmah Nugraha. Nugraha ini gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share supaya Asgar Jaya TV ini tetap akan tetap berjaya gitu. Amin. Oke. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Ada nih. sama-sama hatur nuhun Pamartono. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.